Entah itu mungkin teman-teman yang sudah sertifikasi atau sudah memiliki serdik namun nggak linear, tapi teman-teman kalau di sini statusnya sudah sertifikasi, terbaca sistem NRG-nya, ini adalah ada 3 penyebab ya, tidak diundang dalam menjadi peserta PPG dalam jabatan tahun 2022. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sobat-sobat calon guru, selamat datang di channel Calon Guru. Sobat semuanya, secara resmi pendaftaran PPG tahap 2 tahun 2022 ini sudah dibuka ya. Tentunya teman-teman ketika cek login ke akun SIM PKB, ini ada yang diundang dalam PPG dan juga ada yang tidak diundang dalam PPG tahun 2022. Pada video ini kita akan menyajikan update informasi contoh studi kasus penyebab tidak diundang PPG tahun 2022. Nah, dengan kita mengetahui penyebab kita tidak diundang PPG di tahun ini, siapa tahu nanti dengan cara kita memperbaiki untuk di tahun kedepannya, ini awalnya sekarang nggak diundang, kedepannya nanti bisa diundang. Bagaimanakah contohnya dan bagaimanakah cara untuk memperbaikinya? Silahkan simak video ini sampai selesai. Namun sebelum kita lanjutkan, perlu saya ingatkan bagi teman-teman yang mungkin baru pertama kali menemukan channel ini, silahkan klik tombol subscribe-nya dan aktifkan notifikasi loncengnya, sehingga nanti jika ada update video terbaru, teman-teman tidak akan ketinggalan informasi. Baiklah sobat semuanya, di sini dalam pendaftaran momentum pendaftaran PPG tahap 2 tahun 2022 tentu ada yang diundang dan juga ada yang tidak. Artinya, jika kita diundang dalam PPG 2022, kita bisa melanjutkan pendaftaran ya. Sebaliknya, jika kita tidak diundang dalam pendaftaran PPG tahun ini, kita tidak bisa melanjutkan pendaftaran. Nah, selanjutnya sebelum kita mencermati contoh kasus penyebab tidak diundang PPG 2022, teman-teman harus pahami dulu persyaratan mutlak untuk PPG di tahun ini. Teman-teman harus memahami dulu terkait tentang sasaran calon peserta PPG tahun ini. Ini adalah dari jenis kepegawaiannya, ini mutlak ya, tidak dapat diganggu-gugat, yaitu status kepegawaian yang CPNS atau PNS, kemudian P3K, kemudian harus honor daerah, baik itu tingkat 1 maupun 2, dan juga GTY. Jadi teman-teman, untuk supaya diundang, ini adalah jenis kepegawaiannya, ini adalah harus terdiri dari salah satu jenis kepegawaian yang ada di sini. Selain itu, teman-teman bisa cek pada bagian persyaratan seleksi administrasi, yaitu guru di bawah naungan Kemendikbud, tidak boleh di bawah naungan Kemenak ya. Kemudian di Kemendikbud pun, kalau misalkan teman-teman statusnya guru agama Islam, itu adalah ikutnya di Siaga Pendis, bukan di SIM PPG ya. Kemudian terdaftar di Dapodik, dengan demikian kan bisa mengaktifkan akun SIM PKB. Teman-teman persyaratan berikutnya harus memiliki NUPTK atau nomor unik pendidik dan tenaga kependidikan. Kemudian telah diangkat, ini adalah sampai maksimal 1 Januari 2019. Kemudian memiliki ijazah S1 atau D4. Kemudian aktif mengajar 2 tahun terakhir, usia harus di bawah 58 tahun, harus sehat jasmani dan lain sebagainya, ini berkelakuan baik teman-teman. Nah, berikutnya kita cek teman-teman studi kasusnya antara akun satu dengan akun yang lain dari kawan kami yang tidak diundang. Tentunya itu penyebabnya berbeda-beda. Yang pertama, tentunya di sini teman-teman juga agak heran ya, mengapa di sini sebenarnya ada catatan tulisan Anda dapat kesempatan sebagai kandidat PPG tahun 2022. Namun mengapa di sini tidak bisa melanjutkan pendaftaran? Dikarenakan ini adalah ijazah kawan kita, ini adalah ijazahnya S1 Pendidikan Agama Islam. Jelas di sini nggak bisa melanjutkan pendaftaran dari sini, namun nanti bisa melanjutkan pendaftaran itu melalui aplikasi Siaga Pendis. Ini contohnya yang pertama, ini adalah sebenarnya dapat undangan tapi tidak bisa melanjutkan pendaftaran. Kemudian contoh yang kedua, nah ini adalah langsung ada tulisan mohon maaf Anda tidak terundang dalam PPG tahun 2022 berdasarkan data cut off surat edaran sekian. Nah di sini penyebabnya, kalau misalkan akun yang kedua ini adalah akun saya sendiri, ini adalah tidak mendapatkan undangan dalam PPG atau nggak bisa mendaftar dikarenakan di sini masih ada status yaitu silang merah ya teman-teman. Kalau di sini dalam status pemenuhan prasyarat ini ada silang merahnya, maka kita nggak bisa melanjutkan pendaftaran. Nah di sini harusnya ini adalah belum sertifikasi ya. Karena kita sudah sertifikasi, maka kita tidak bisa melanjutkan pendaftaran dan tidak diundang. Entah itu mungkin teman-teman yang sudah sertifikasi atau sudah memiliki serdik namun nggak linear, tapi teman-teman kalau di sini statusnya sudah sertifikasi, terbaca sistem NRG-nya,
di pusat sana, maka teman-teman nggak bisa melanjutkan pendaftaran teman-teman. Ini adalah contoh yang penyebabnya karena sudah sertifikasi. Sehingga di sini karena saya sudah sertifikasi dari produk peserta PPG dalam jabatan 2021, makanya di sini silang merah, maka saya nggak diundang ya dalam pendaftaran PPG 2022. Berikutnya contoh akun yang ketiga. Nah, untuk contoh ketiga ini adalah ada tulisan mohon maaf Anda tidak terundang. Nah, di sini kalau yang di sini penyebabnya ini adalah pada bagian yang pertama ya. Nah, di sini kan untuk persyaratannya seperti yang teman-teman cek di depan tadi, yaitu persyaratannya harus CPNS, PNS, P3K atau juga guru honor daerah serta guru tetap yayasan atau GTY ya. Nah, sini penyebabnya adalah guru honor sekolah. Jadi untuk status kepegawaian di Dapodik guru honor sekolah ini bukan merupakan sasaran peserta PPG dalam jabatan tahun 2022. Kita berdoa saja semoga di tahun depan nanti menjadi sasaran ya untuk guru honor sekolah. Jadi untuk contoh ketiga ini adalah penyebab tidak diundang, ini adalah karena statusnya guru honor sekolah. Sebenarnya kawan saya ini meskipun di sini guru honor sekolah sebenarnya sudah lulus P3K tahap 2 kemarin, dikarenakan di sini belum menerima SK. Nah, itu maka di sini nggak bisa teman-teman, statusnya ini belum berubah ya, masih guru honor sekolah. Nah, ini adalah contoh untuk yang ketiga. Nah, berikutnya untuk contoh keempat, ini penyebabnya ini ada banyak teman-teman, yaitu penyebab yang pertama ini adalah status kepegawaian ini masih guru honor sekolah, sehingga untuk status pemenuhan persyaratan ini adalah masih silang merah ya. Jadi penyebabnya ini status guru honor sekolah. Kemudian untuk status NIK ini sudah valid. Nah, kemudian teman-teman, ini adalah syarat mutlak untuk ikut PPG, itu harus memiliki NUPTK. Nah, kawan kita ini belum memiliki NUPTK, sehingga di sini untuk status pemenuhan prasyarat NUPTK ini adalah tidak valid ya, tidak valid dari Verval Pusdatin. Untuk ijazah ini sudah memenuhi syarat, kemudian tanggal lahir juga sudah, kemudian ini juga belum sertifikasi, dan di sini untuk berikutnya ini TMT mengajarnya. TMT mengajar ini adalah 2 Agustus 2021, jelas ini adalah bukan peserta PPG ya. Nah, dari contoh yang ini adalah ada 3 penyebab ya tidak diundang dalam menjadi peserta PPG dalam jabatan tahun 2022. Sehingga dari contoh-contoh yang tadi saya sajikan dari akun kawan-kawan yang tidak terundang, maka teman-teman bisa memahami bahwa nanti kedepannya supaya bisa diundang itu seperti apa. Ya, mana di sini ada persyaratan-persyaratan ya, yaitu dari A sampai G teman-teman. Teman-teman harus di bawah naungan Kemdikbud, sehingga kalau misalkan teman-teman di Simpatika, misalkan guru MI, aliyah dan lain sebagainya ya, itu nggak bisa masuk di sini. Kemudian guru agama Islam meskipun punya SIM PKB juga nggak bisa melakukan pendaftaran di sini, bisanya nanti di Jaka Pendis. Kemudian teman-teman harus terdaftar di Dapodik. Dan juga untuk TMT-nya adalah minimal sekian. Jadi di atas 1 Januari 2019 ini tidak dapat undangan. Kemudian harus punya NUPTK, kemudian harus punya ijazah S1 atau D4 ya. Kemudian harus aktif mengajar 2 tahun terakhir, dan usia ini harus di bawah 58 tahun. Demikian informasi ini teman-teman, semoga kedepannya teman-teman bisa terundang. Tidak usah berkecil hati kalau belum terundang ya di tahun ini. Salam sukses untuk kita semuanya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.